Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Yulianti, NRP 2035201058 dari kelas A. Pada video kali ini, saya akan menampilkan praktikum saya mengenai materi yang saat ini sedang saya pelajari, yaitu fluida. Simak videonya ya. Terima kasih. Fluida merupakan zat cair atau gas yang dapat mengalir. Sebaliknya, benda keras atau seluruh zat padat tidak dapat digolongkan ke dalam fluida karena tidak dapat mengalir. 1. Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis akan meningkat seiring dengan semakin dalamnya titik dari permukaan zat cair, di mana semakin besar jarak titik atau kedalaman, maka tekanan hidrostatis akan bertambah besar. Di sini saya menggunakan ember yang berisi air penuh dan juga gayung. Gayung saya posisikan terbalik, lalu saya dorong ke dalam ember. Dalam posisi tersebut, terlihat gayung masih terkandung udara, sehingga gayung yang saya dorong ke dalam air kembali mengapung. Lalu saya dorong kembali gayung ke titik yang lebih dalam. Terlihat bahwa gayung yang saya dorong membutuhkan dorongan yang lebih kuat dari atas. Pada saat gayung kita lepas, gayung tersebut akan terdorong mengapung ke atas dengan tekanan yang lebih besar dari sebelumnya. Terlihat dalam video, saat saya lepas, gayung tersebut terdorong dengan sangat kuat ke atas. Hal ini membuktikan bahwa dalam tekanan hidrostatis, semakin jauh atau semakin dalam titik ukur kita dari permukaan air, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang diberikan kepada titik tersebut. Selanjutnya hukum Pascal, yang berbunyi, jika suatu tekanan diberikan kepada zat cair di ruangan tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar tekanannya. Pada percobaan ini, saya menggunakan selang berukuran 30 cm, 2 buah suntikan yang berukuran berbeda, dan juga zat cair. Pertama, saya isi air ke dalam selang dan suntikan yang kecil. Lalu saya hubungi kedua ujung suntikan tersebut dengan menyambungkan ujung selang yang satunya ke dalam suntikan yang lebih besar. Lalu saya berikan tekanan kepada penampang atau suntikan yang lebih kecil dengan tekanan sebesar F1, dan akan timbul tekanan sebesar P1 yang akan diteruskan ke penampang yang besar atau suntikan yang besar, sehingga menghasilkan tekanan yang sama besar. Begitu pula sebaliknya, mereka akan menghasilkan tekanan yang sama besar. Hal ini membuktikan bahwa dalam hukum Pascal, P1 sama dengan P2. Selanjutnya persamaan kontinuitas, yaitu persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dari satu tempat ke tempat lain, di mana apabila luas penampangnya besar, maka kecepatan aliran akan lebih pelan, dan jika luas penampangnya lebih kecil, maka kecepatan fluida akan lebih cepat. Di sini saya menggunakan 2 buah botol yang masing-masing telah saya lubangi dan pasangi dengan pipet yang berukuran berbeda. Pertama, saya isikan air pada botol yang menggunakan pipet berukuran besar yang telah saya tutupi dengan tangan. Lalu pada saat lubangnya tersebut saya buka, akan terlihat bahwa pada penampang yang ukurannya besar, aliran air akan pelan, tetapi mengalir dengan waktu yang cepat. Kedua, saya isikan air ke dalam botol yang menggunakan pipet atau penampang yang berukuran lebih kecil. Lalu pada saat lubang tersebut saya buka, akan terlihat bahwa pada penampang yang kecil, aliran akan lebih cepat, tetapi memakan waktu yang lama untuk habisnya air dari botol tersebut. Hal ini membuktikan bahwa dalam persamaan kontinuitas, apabila luas penampangnya besar, maka kecepatan aliran akan lebih pelan dibandingkan pada luas penampang yang kecil, maka kecepatan alirannya akan lebih cepat. Selanjutnya adalah penerapan teorema Torricelli dalam hukum Bernoulli.
Asas Bernoulli menyatakan begitu kecepatan aliran fluida meningkat, maka akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Dan asas Torricelli menyatakan bahwa kelajuan fluida yang menyembur pada lubang yang berjarak h dari permukaan air, maka akan sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Pada percobaan ini, saya menggunakan botol yang telah saya tandai ketinggian airnya adalah 25 cm, lalu saya lubangi botol tersebut masing-masing 5 cm, 10 cm, dan 15 cm, juga 20 cm dari tanah. Pertama-tama saya isikan air pada ketinggian yang telah saya tandai di botol. Lalu saya buka lubang pada tutup yang paling bawah, yaitu 5 cm dari permukaan tanah, dan saya lihat jangkauan keluarnya air, dan saya catat juga berapa waktunya menggunakan stopwatch. Pada lubang pertama, didapati bahwa jarak jangkauan adalah 21 cm dan waktunya adalah 1 menit 33 detik. Lalu saya buka kembali lubang kedua pada ketinggian 10 cm dari permukaan tanah, dan saya lihat jangkauan air tersebut, dan juga waktunya saya catat menggunakan stopwatch. Pada lubang kedua ini, didapati bahwa jaraknya adalah 16 cm dan waktu habisnya air adalah 1 menit 6 detik. Lalu saya lakukan lagi langkah tersebut kepada lubang yang ketiga, yaitu 15 cm dari permukaan tanah. Saya catat jaraknya dan saya lihat waktu habisnya air. Didapati jaraknya adalah 23 cm dan waktu habisnya adalah 45 detik. Pada lubang keempat, waktunya adalah 23 detik dan jaraknya 15 cm. Selanjutnya saya lakukan percobaan pada botol yang ditutup tutupnya dan dengan ketinggian air yang sama. Pada lubang 20 cm, tidak ada air yang keluar dari botol tersebut. Lalu pada lubang yang 15 cm, ada air yang keluar, tetapi jangkauannya sangat pendek. Waktu ya? Udah ya? Selanjutnya saya buka lagi lubang pada ketinggian 10 cm dari permukaan tanah. Terlihat jangkauan air yang keluar dari lubang tersebut. Dan terakhir, saya buka lubang yang 5 cm dari permukaan tanah. Dari percobaan tersebut, didapati kesimpulan bahwa semakin rendah lubang, maka kecepatan keluar air akan lebih lambat, sedangkan semakin tinggi lubang, maka kecepatan keluar air akan makin cepat. Dan laju kebocoran dapat kita ketahui dari jarak pemancar air per satuan waktu yang diperlukan sampai air berhenti mengalir. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi apabila benda dicelupkan ke dalam zat cair akan mengalami gaya angkat ke atas atau apung yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Pada percobaan ini, saya menggunakan telur yang nantinya akan saya celupkan ke dalam air yang memiliki massa jenis yang berbeda. Saya juga menggunakan garam untuk dicampur ke dalam airnya. Pada percobaan pertama, terlihat ketika saya mencelupkan telur ke dalam air, telur akan tenggelam karena massa jenis benda, yaitu telur, lebih berat daripada berat jenis air. Pada percobaan kedua, saya mencampurkan garam ke dalam gelas kedua yang berisi air biasa. Lalu saya aduk hingga garam larut dengan air tersebut. Kemudian saya celupkan telur ke dalam air dan terlihat bahwa
telur tersebut mengapung. Hal ini dikarenakan massa jenis air lebih besar dari massa jenis telur. Pada percobaan ketiga, saya campurkan garam pada gelas yang saya isi setengah airnya. Lalu saya masukkan telur, dan terlihat telur tersebut mengapung. Kemudian saya tambahkan air. Setelah saya tambahkan air, telur tersebut menjadi melayang atau dalam keadaan setimbang. Dari percobaan ini didapati kesimpulan bahwa garam di sini berfungsi untuk memperbesar massa jenis air, sehingga apabila semakin banyak kita memberikan garam, maka massa jenis air kita akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan hukum Archimedes. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.